kabar? Balik lagi channel aku, nama aku Valencia. Dan hari ini aku mau ngebahas parfum dari Juliette Hazegan. Di sini aku punya 4 parfum yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau kalian masih penasaran, please keep on watching. Sebelumnya, jangan lupa kalau kalian suka konten kayak gini untuk di-like dan subscribe channel aku dan aktifasi notification bell. Jadi kalian akan ke notify setiap aku upload video yang baru. Oke, now without further ado, let's get started. Oke, jadi aku nggak bakalan bahas note-nya satu persatu karena kita ada 4, nanti videonya kepanjangan. Kita akan mulai aja dari yang pertama, yaitu Moscow Mule. Moscow Mule ini itu dari openingnya kalian udah bisa mencium aroma lime. Dia itu aromanya sangat fresh dan dia itu aromanya agak sedikit alkoholik, tapi bukan kayak alkoholik parfum, lebih kayak minuman beralkohol gitu. Dan ini tuh aromanya sangat tropical. Jadi kalau kalian pakai ini untuk kayak ke pantai gitu, ini bakalan cocok banget. Selain itu dia aromanya sedikit boozy, tapi boozy-nya dia ini bukan boozy kayak whiskey atau boozy wine. Ini boozy-nya kayak minuman beralkohol tropical yang biasanya kalian dapet di hotel atau enggak kayak welcoming drink gitu. Ya, jadi dua note yang paling prominent di sini adalah aroma lime dan alkoholnya. Kalau in term of longevity dan projection, menurut aku Moscow Mule ini paling parah di antara 4 ini karena dia cuma lasting sekitar 3 jam di kulit aku, terus dia hilang. Aku nggak tahu apakah itu karena aku anosmik terhadap note yang di sini, karena aku tahu beberapa orang juga anosmik terhadap parfum ini setelah berapa lama. Cuma di aku dia nggak long lasting dan projectionnya aku bilang moderate to weak. Nah, kalau menurut aku dia juga lebih unisex, dan kalau kalian cewek atau cowok kalian bisa pakai ini untuk occasion, dan even menurut aku dia paling cocok dipakai di udara panas kalau misalnya kalian lagi ke pantai atau kalian lagi panas-panasan dan butuh sesuatu yang segar. Oke, parfum selanjutnya yang akan kita bahas adalah salah satu yang aku suka banget dan menurut aku ini cukup unik karena kombinasi note-nya itu aku nggak terlalu sering cium di parfum, yaitu Sunny Side Up. Ketika kalian baru spray, kalian langsung dapetin aroma coconutnya. Jadi note pertama yang bakalan kalian notice di sini itu adalah note coconutnya. Nah, nanti kalau dia udah mulai dry down, kalian bakalan dapetin aroma sandalwoodnya. Dan guys, sandalwood di sini tuh menurut aku creamy dan smooth banget. Aku suka banget sandalwood yang ada di sini. Dia berkesannya woody, tapi gak kayak terlalu nyengat gitu. Jadi sandalwood di sini tuh masih bisa dipakai, dan karena dia dicampur dengan coconut, jadi dia itu kesannya nggak terlalu serius. Kalau menurut aku pribadi, kalian masih bisa pakai ini di acara casual ataupun formal karena dia ini nggak terlalu serius seperti yang aku bilang tadi, tapi dia juga nggak terlalu casual kayak santai gitu. Jadi dia ini perfect banget untuk hampir semua occasion. Dan kalau menurut aku dia ini unisex juga, jadi kalian cewek atau cowok tetap bisa pakai. Dan dia ini in term of projection dan longevity itu bagus banget. Kalau kalian spray ini di kulit, kalian bisa dapetin sekitar 7-8 jam. Tapi kalau kalian spray ini di fabric, kalian bisa dapetin kalian masih bisa mencium aroma ini itu sampai beberapa hari kemudian. Karena aku ingat aku pernah spray ini di salah satu baju aku, terus aku sempet simpen dulu sebelum aku cuci. Dan dia itu sebelum cuci aromanya masih ada, jadi dia ini cukup long lasting. Dan menurut aku projectionnya dia juga bagus. Dia aku bilang moderate to strong, dan aku bakalan saranin banget kalian untuk coba parfum ini. Oke, parfum selanjutnya yang akan kita bahas adalah salah satu yang menurut aku enak juga, yaitu Vanilla Vibes. Tadi ini aku udah semprot, dan di openingnya kalian bakalan langsung dapetin aroma kayak salty vanilla gitu. Jadi dua note yang paling prominent di sini adalah salt dan vanilla. Nah, aku mau bilang kalau vanilla di sini awalnya itu mengingatkan aku sama vanilla yang ada di parfum-parfum kayak The Body Shop atau Bath and Body Works. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku dapetin vibe vanilla kayak gitu. Kalau menurut aku note salt di sini tuh bukan mengarah ke aquatic. Salt di sini tuh lebih kayak salt yang kalian bakalan temuin di kayak kue-kue gitu. Jadi dia berkesannya sedikit gourmand leaning, cuma belum benar-benar masuk ke kategori gourmand. Kalau menurut aku dia vibe-nya itu mengingatkan aku sama aroma kayak Natal gitu. Jadi setiap aku nyium ini itu rasanya kayak comforting dan aku mendapatkan aroma hari Natal. Jadi kalau aku bilang dia ini enak dan dia ini juga cukup long lasting. Karena kalian bisa dapetin sekitar 7-8 jam juga dari Vanilla Vibes ini, dan projectionnya itu dia lumayan.
Dia nggak terlalu strong tapi nggak terlalu weak, tapi dia bisa dibilang cukup long lasting, apalagi kalau kalian pakai ini di fabric seperti Sunny Side Up tadi. Kalau menurut aku dia ini versatile, jadi dia bisa dipakai untuk acara formal atau casual. Dan sebenarnya dia ini kan kayak di marketing untuk summer vanilla itu. Cuma aku personally bakalan lebih suka ini untuk cuaca-cuaca atau kondisi yang lebih dingin, karena menurut aku dia kayak comforting itu, dan seperti yang aku bilang dia mengingatkan aku sama suasana Natal. Jadi aku bakalan lebih suka pakai ini ketika udaranya lagi dingin, dan aku saranin kalian untuk sniff ini juga karena ini tuh adalah salah satu yang enak. Last but not least yang akan kita bahas adalah jadi dia itu tulisannya kayak gitu, kayak kalau kalian makan sesuatu yang enak dan kalian kayak gitu. Nah, aku akan spray dulu. Parfum ini itu adalah parfum floral vanilla. Di openingnya kalian bakalan dapetin aroma floral yang cukup strong. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi di sini itu aromanya floralnya mengingatkan aku sama carnation. Walaupun aku nggak tahu ada note carnation atau enggak di sini, tapi aroma floral di sini yang paling prominent di hidung aku adalah aroma carnation. Nah, nanti kalau dia udah mulai dry down, baru kalian akan mendapatkan aroma vanilanya. Dan sekali lagi, walaupun vanilla di sini tuh lebih warm, menurut personal opinion aku dibandingin Vanilla Vibes tadi, cuma sesuatu tentang DNA vanilla yang ada di Juliet Has a Gun itu benar-benar ngingetin aku sama vanilla yang kalian akan temuin di The Body Shop atau Bath and Body Works. Kalau kalian tahu kenapa, kalian bisa komen di bawah ini dan kita bisa diskusi. Cuma dia lebih deep dan lebih kompleks saja dibandingin yang parfum-parfum kayak The Body Shop itu. Apakah menurut aku ini enak? Menurut aku dia enak, cuma dibandingin Vanilla Vibes, aku lebih suka aroma Vanilla Vibes. Nah, in terms of projection dan longevity, menurut aku dia agak kurang. Kalau longevity-nya, menurut aku kalian maksimal dapat 6 jam. Kalau untuk projection, dia itu menurut aku moderate to weak. Jadi dia ini walaupun floral dan vanilla, dia nggak project semana-mana, jadi dia menurut aku agak kurang. Untuk occasion, menurut aku dia bisa dipakai formal atau casual, cuma aku bahkan lebih saranin untuk acara-acara formal. Oke, jadi untuk konklusinya, favorit aku dari keempat parfum ini definitely Sunny Side Up. Aku suka Sunny Side Up dengan aroma coconut dan sandalwoodnya, dan aku juga suka dengan Vanilla Vibes dengan aroma salty vanillanya. Jadi dari empat ini yang paling aku suka adalah kedua parfum itu. Dan menurut aku Juliet Has a Gun itu adalah hit or miss. Jadi kalian bakalan either suka dengan parfum mereka atau kalian bakalan kurang suka dengan DNA parfum mereka. Cuma dua yang aku rekomendasiin, Sunny Side Up dan Vanilla Vibes, kalian harus sniff. Oke, itu aja video aku hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau kalian suka konten ini, klik di like dan subscribe channel aku dan aktifasi notification bell. Jadi kalian akan ke notified setiap aku upload video yang baru. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Goodbye.